Hai teman-teman, salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Topik kita kali ini adalah mengenai bahasa roh. Sebelum kita melanjutkan lebih jauh, ada beberapa disclaimer teman-teman. Saya tidak punya niat sedikit pun untuk merendahkan keyakinan teman-teman yang memiliki pandangan teologis yang berbeda dengan saya. Saya mengenal dan berteman baik dengan banyak orang yang aktif berbahasa roh. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi dan melayani Tuhan dengan setia. Saya sangat menghormati teman-teman semua. Jadi, penjelasan dalam video ini hanya salah satu pandangan teologis mengenai bahasa roh. Silakan teman-teman mengikuti apa yang teman-teman yakini benar. Mungkin keyakinan teman-teman berbeda dengan saya. It's okay, kita sepakat untuk tidak sepakat dalam hal ini. Tapi, saya akan senang sekali jika teman-teman berkenan memperkaya konten ini dengan memberikan komentar. Terima kasih teman-teman. Dulu sekali, saya pernah aktif mengikuti ibadah-ibadah, baik ibadah tengah minggu ataupun ibadah raya di hari Minggu, di sebuah denominasi gereja yang sangat aktif berbahasa roh dan mengajarkan bahasa roh. Nah, saya cukup lama di sana, hampir mungkin sekitar 2 tahunan, dan saya sudah sempat mengikuti workshop untuk menjadi pemusik. Di sana saya sering sekali mendengarkan pengajaran tentang bahasa roh, sehingga saya lumayan memahami lah bagaimana pengajaran mereka tentang bahasa roh, apa yang dirasakan, dan apa yang dialami oleh orang-orang yang beribadah di sana. Dan jujur, saya juga sangat ingin berbahasa roh. Tapi sampai akhirnya saya mundur dan tidak lagi aktif di sana, saya tidak pernah bisa berbahasa roh. Dan saya tidak lagi menginginkannya. Mengapa seperti itu? Nanti kita bahas ya. Bahasa roh adalah salah satu karunia Roh Kudus yang diberikan bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Saya garis bawahi teman-teman ya, hanya bagi orang yang percaya kepada Yesus. Bahasa roh merupakan terjemahan dari istilah Yunani yaitu glossolalia, artinya bahasa lidah. Dalam Alkitab terjemahan baru yang pertama, dalam TB1, LAI menerjemahkannya menjadi bahasa roh. Tapi di terjemahan baru yang kedua, di TB2, LAI tidak lagi menggunakan bahasa roh, melainkan bahasa lidah. Jadi menurut saya memang istilah yang paling tepat adalah bahasa lidah, bukan bahasa roh. Meskipun begitu teman-teman, di video kali ini kita akan tetap menggunakan istilah bahasa roh, karena istilah itu yang lebih akrab dan lebih familiar bagi kita ya teman-teman. Ada 2 bentuk bahasa roh. Yang pertama adalah bahasa yang ada di bumi, tapi si penuturnya yang mengucapkannya tidak mengenal bahasa itu. Misalnya nih teman-teman, saya tidak pernah belajar bahasa Rusia. Saya tidak mengerti bahasa Rusia. Tetapi, tiba-tiba saya bisa berbahasa Rusia. Dan orang Rusia memahami apa yang saya katakan. Nah, itu salah satu bentuk bahasa roh. Bentuk bahasa roh yang kedua adalah bahasa yang sama sekali tidak dikenal di bumi. Tidak ada manusia yang bisa memahaminya kecuali orang-orang tertentu yang punya karunia untuk menafsirkannya. Nanti kita akan membahas bagian ini lebih lanjut lagi ya. Apakah semua orang percaya harus berbahasa roh? Jelas tidak teman-teman. Memang ada orang-orang yang mengajarkan bahwa semua orang yang percaya harusnya bisa berbahasa roh. Tapi pernyataan itu salah. Sebab pernyataan itu jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh 1 Korintus 12 ayat 11. Roh memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi, Roh Kudus akan memberikan karunia kepada orang-orang tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya, teman-teman. Hanya kepada orang-orang tertentu, bukan kepada semua orang. Memang yang namanya karunia, kita boleh memintanya dari Allah. Meskipun
Allah belum tentu mengabulkannya. Allah berhak memberikan atau tidak memberikan. Dan kalaupun Allah tidak memberikan karunia kepada kita, maka itu tidak menentukan tingkat kedewasaan iman kita, teman-teman. Jadi karunia bahasa roh itu sama sekali bukan penentu kedewasaan iman, teman-teman. Salah total jika ada yang bilang, kamu belum dipenuhi oleh Roh Kudus, kamu belum dewasa di dalam iman, jika kamu belum bisa bahasa roh. Itu salah total. Apakah yang dipraktekkan beberapa denominasi saat ini adalah benar-benar bahasa roh? Nah, pertanyaan besar bagi saya saat saya berada di gereja yang saya ceritakan tadi di atas adalah, bagaimana saya bisa tahu bahwa itu benar-benar bahasa roh? Dari mana kita tahu bahwa itu adalah bahasa roh yang sejati yang berasal dari Roh Kudus? Biasanya jawaban yang saya terima adalah, kan itu terjadi saat di gereja, itu terjadi saat kita pujian dan penyembahan. Berarti itu benar-benar dari Roh Kudus dong. Wah, belum tentu, teman-teman. Bagi saya, terjadi saat di gereja bukan jaminan itu bahasa roh yang benar. Karena di gereja pun iblis bisa bekerja. Bahkan beberapa kali saya melihat orang-orang yang katanya berbahasa roh itu mengalami kehilangan kesadaran. Jadi saat semua sudah selesai berbahasa roh, ada orang-orang yang tidak bisa berhenti, teman-teman. Dan itu justru mengganggu jalannya ibadah. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya. Sampai worship leader di depan mengalami kesulitan untuk memimpin ibadah. Karena saat orang sudah mulai bernyanyi, dia tetap meracau dengan suara yang sangat keras. Nah, bagi saya, itu sepertinya bukan pekerjaan Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus tidak pernah membuat orang menjadi tidak sadar. Roh Kudus tidak pernah memberikan karunia yang membuat ibadah berjalan kacau. Karena Roh Kudus adalah roh yang memberikan ketertiban, teman-teman. Tidak mungkin Roh Kudus bekerja, tapi orangnya hilang kesadaran. Sekali lagi, itu tidak mungkin. Selain itu, yang katanya bahasa roh bisa saja bentuk ikut-ikutan atau sugesti massal. Jadi karena semua orang di sekeliling saya katanya berbahasa roh, maka saya akan tersugesti untuk ikut-ikutan seperti itu. Atau bisa juga yang katanya bahasa roh itu adalah bentuk gangguan psikis, teman-teman. Orang meracau gak jelas bisa saja karena mengalami gangguan psikis, karena stres, ya. Itu bisa saja. Bagaimana kita memahami apakah seseorang benar-benar berbahasa roh? Menurut saya, tidak bisa kita pastikan. Ingat ya teman-teman, maksud saya bukan mengatakan bahwa itu pasti bahasa roh palsu atau itu pasti bahasa roh yang benar. Tidak. Saya hanya mengatakan kita tidak bisa membuktikan mana yang palsu, mana yang benar. Mana yang berasal dari Roh Kudus, mana yang dari setan. Meskipun kita nanti akan bisa melihat berbagai kriteria untuk kita bisa menolak bagaimana praktek bahasa roh, ya. Tetapi saya tidak sampai untuk mengatakan itu palsu atau bukan, ya. Jadi, karena kita tidak bisa membuktikannya, maka menurut saya lebih baik tidak usah dipraktekkan di gereja. Coba deh, apakah kita bijaksana untuk membiarkan sesuatu yang belum tentu benar, masih mungkin berasal dari iblis, untuk dipraktekkan di gereja? Kita anggap aja lah 50-50. 50% kemungkinannya benar, 50% kemungkinannya salah. Kalau ada kemungkinan salah dan itu berasal dari si iblis, ngapain kita biarkan itu dipraktekkan di gereja? Memang saya mengakui bahwa kita tidak bisa begitu saja mengatakan semua yang katanya bahasa roh itu adalah salah, palsu, atau semua yang katanya bahasa roh itu adalah benar. Nggak segampang itu juga, ya. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah kita harus tahu bahwa ada bahasa roh yang asli yang benar-benar berasal dari Roh Kudus. Dan ada pula bahasa roh KW, bahasa roh tanda petik yang sebenarnya berasal dari si iblis. Atau hanya karena sugesti, atau hanya karena masalah kejiwaan seseorang. Apakah bahasa roh bisa dilatih? Jelas tidak. Kenapa? Kan tidak ada manusia yang bisa memahaminya.
Coba deh pikir, bagaimana saya bisa melatih bahasa yang saya tidak pahami dan orang lain juga tidak pahami? Bagaimana saya bisa melatih bahasa yang sama sekali tidak dipahami oleh manusia? Nggak masuk akal kan? Itu sama saja seperti mengatakan saya ingin melatih berbahasa alien. Nggak ada yang bisa ngerti dan kita juga tidak tahu bahasa alien itu apa. Jadi teman-teman, kalau ada seseorang yang menyuruh kamu mengucapkan sesuatu yang dia tidak tahu artinya, dan kamu pun tidak tahu artinya, itu apa? Masuk akal nggak untuk dilakukan? Bukankah itu hanya sekedar ngoceh atau meracau? Itu seperti orang membaca mantra. Ocehan atau bicara yang tanpa arti, atau mantra ya, dalam praktek-praktek penyembahan kuno itu sangat umum dilakukan teman-teman. Kita lihat saja tuh dukun-dukun yang sedang jampi-jampi ya. Dia ngoceh-ngoceh nggak ada arti kan? Dia nggak ngerti, kita juga nggak ngerti. Terus apa bedanya? Kalau kamu ikut-ikutan ngoceh tanpa arti, pikirin sendiri deh. Itu benar-benar dari Allah atau dari setan? Bagaimana mendeteksi bahasa roh yang palsu dan yang benar? Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu, termasuk apa yang dikatakan orang sebagai bahasa roh. Harus diuji. Benar nggak itu bahasa roh? Benar nggak itu berasal dari Roh Kudus? Atau itu bukan bahasa roh dan bukan berasal dari Roh Kudus? Dengan apa kita mengujinya? Diuji dengan kebenaran Alkitab. Karena hanya Alkitab satu-satunya yang paling berotoritas dalam iman dan keselamatan kita, teman-teman. Jadi, kalau apa yang dikatakan Alkitab dengan apa yang diajarkan mengenai bahasa roh bertentangan, maka pengajaran ini harus ditolak, teman-teman. Karena Alkitab paling berotoritas. Apapun itu yang bertentangan dengan Alkitab, buang. Termasuk isi channel ini. Kalau video-video saya bertentangan dengan Alkitab, skip saja. Tidak usah saksikan. Tetapi, kalau masih sesuai dengan Alkitab dan bisa dipertanggungjawabkan, maka Anda punya tanggung jawab untuk mempertimbangkan dan memikirkannya, teman-teman. Bahasa roh KW itu pasti bertentangan dengan Alkitab. Kalau bahasa roh yang asli, yang berasal dari Roh Kudus, itu pasti sesuai dengan ajaran Alkitab. Nah, karena topik mengenai bahasa roh ini luas ya teman-teman ya, dan kita sangat dibatasi oleh durasi, maka saya akan ambil sebagian kecil saja yang menurut saya cukup mewakili tentang bahasa roh, yaitu dari 1 Korintus 14 yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus sendiri tidak mempunyai masalah dengan karunia bahasa roh, karena ia sendiri bisa berbahasa roh dan dia mengatakan bahwa ia ingin semua orang berbahasa roh. Tapi ini tidak berarti bahwa Paulus berpendapat bahwa bahasa roh diperuntukkan bagi semua orang. Ingat, di pasal 12 tadi, Paulus sudah mengatakan bahwa Roh Kudus memberikan karunia berbahasa roh kepada orang-orang yang dikehendakinya. Di perikop ini, Paulus hanya ingin menekankan bahwa dia tidak menentang bahasa roh selama penggunaannya dilaksanakan dengan benar. Apa prinsip-prinsip yang diajarkan Rasul Paulus mengenai bahasa roh dalam 1 Korintus 14? Yang pertama, bahasa roh itu bukan untuk sesama manusia, tapi kepada Allah, karena tidak ada seorang pun yang mengerti apa artinya. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Jadi kalau misalnya saya berdoa bersama-sama dengan 5 orang teman saya yang lain, lalu ada seseorang yang berbahasa roh, maka itu tidak ada gunanya bagi kami. Bahkan akan mengganggu kami di dalam berdoa. Karena dia hanya mengucapkan kata-kata yang kami tidak mengerti. Lalu untuk apa dia berbahasa roh? 2. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya dikaruniakan juga karunia untuk menafsirkannya. Jadi, harus ada orang yang menafsirkan bahasa roh itu, teman-teman. Supaya karunia berbahasa roh itu ada gunanya. Tapi ini akan kembali lagi kepada persoalan yang di atas tadi, teman-teman.
Dari mana kita tahu bahwa bahasa roh itu benar-benar berasal dari Allah? Dan bagaimana kita tahu bahwa tafsiran atas bahasa roh itu sungguh-sungguh benar? Kalau hal ini tidak bisa dijelaskan, maka untuk apa dipraktekkan? Kita hanya mempraktekkan apa yang bisa kita pertanggungjawabkan dan kita jamin kebenarannya, teman-teman. Kalau masih 50-50, untuk apa dipraktekkan? Kata-kata yang bisa dimengerti lebih penting dari bahasa roh. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Paulus bisa berbahasa roh, bahkan bahasa rohnya lebih baik daripada semua orang. Lebih baik daripada semua orang. Tapi Paulus menekankan bahwa dia lebih suka mengucapkan 5 kata saja yang bisa dimengerti orang, daripada dia berbahasa roh dengan baik ribuan kata di dalam bahasa roh yang orang lain gak bisa ngerti. Sekali lagi teman-teman, untuk apa mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti? Itu sama saja seperti seorang pendeta Rusia yang khotbah di hadapan kita. Dia khotbah ribuan kata di dalam bahasa Rusia dan kita nggak ngerti. Apa gunanya coba? Nggak ada gunanya kan? Lalu untuk apa kita lakukan kesia-siaan itu? Lebih baik si pendeta Rusia itu bilang 5 kata dalam bahasa Indonesia yang bisa saya mengerti. Contohnya, percayalah pada Yesus. Ia mengasihimu. Percayalah pada Yesus, engkau diselamatkan. Itu lebih bermakna teman-teman daripada ribuan kata berjam-jam dia khotbah dan tidak dimengerti. Demikian juga dengan bahasa roh. Ingat nggak teman-teman? Khotbah Yunus yang sangat singkat. 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Yunus hanya khotbah 8 kata. Itu khotbah paling singkat yang ada di dalam Alkitab. Tapi itu menjadi powerful karena dimengerti oleh orang-orang Niniwe. Coba bayangkan kalau Yunus khotbah ribuan kata kepada orang-orang Niniwe, tapi mereka tidak mengerti. Sia-sia. Yang keempat, semua karunia Roh Kudus, termasuk berbahasa roh, harus digunakan untuk membangun jemaat. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Allah. Atau karunia bahasa roh. Atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Maksud Paulus adalah, kalau kamu mau menggunakan bahasa roh, pastikan harus ada yang menafsirkannya. Nah, pertanyaan kritis dari saya, kalau ada tempat ibadah yang mengklaim mereka berbahasa roh, ratusan bahkan ribuan orang berbahasa roh, tapi tidak ada yang menafsirkannya, benarkah itu dari Roh Kudus? Apakah Roh Kudus memberikan karunia bahasa roh itu untuk digunakan secara salah kaprah? Paulus bilang tadi, harus ada yang menafsirkan. Nah, tidak ada yang menafsirkan, lalu dipraktekkan. Artinya, salah kaprah. Artinya, bertentangan dengan firman Tuhan. Artinya, melawan kebenaran firman Tuhan. Apakah Roh Kudus memberikan karunia berbahasa roh untuk digunakan secara bertentangan dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab? Nggak mungkin. Roh Kudus tidak akan memberikan karunia-Nya untuk digunakan secara salah kaprah. Jadi, kemungkinan besar menurut saya, yang katanya bahasa roh, itu sebenarnya bukan bahasa roh yang asli. Bagaimanakah penggunaan bahasa roh yang benar? Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Paulus memberikan aturan agar orang-orang di Korintus tahu mana bahasa roh yang bertanggung jawab, mana yang penggunanya salah kaprah. Paulus memberikan 3 pedoman.
Yang pertama, jumlah orang yang berbahasa roh hanya 2 orang atau maksimal 3 orang, teman-teman. Kalau lebih dari itu, apalagi sampai ratusan orang, itu udah terlalu jauh menyimpang dari firman Tuhan. Jelas sekali, teman-teman. Maksimal 3 orang, bukan 300 atau 3.000 orang. Jadi teman-teman menilai sendiri deh. Kalau kita mengakui Alkitab firman Tuhan, penjaga kebenaran, otoritas tertinggi bagi iman kita, kalau ada praktek ibadah yang bertentangan dengan firman Tuhan, bisakah ini dibenarkan? Masihkah teman-teman mau mengikutinya? Tanggung jawab teman-teman. Yang kedua, harus bergiliran. Tadi dikatakan Paulus, seorang demi seorang. Tujuannya apa teman-teman? Supaya bisa didengar dan ditafsirkan. Coba teman-teman, kalau ketiga-tiganya langsung barengan, siapa yang bisa nafsirkan? Yang ada cuma berisik kan? Prinsip yang ketiga, harus ada yang menafsirkan. Mengapa? Karena kalau tidak ditafsirkan, semua kata-kata yang diucapkan itu sia-sia saja, tidak berguna, tidak membangun jemaat. Padahal, karunia Roh Kudus harus digunakan untuk membangun jemaat. Bagaimana jika tidak ada yang menafsirkan? Diam saja. Jangan berbahasa roh. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Jadi, kalau mau dipakai untuk diri sendiri, silakan berbahasa roh. Tapi kalau mau digunakan dalam ibadah jemaat, karunia berbahasa roh harus berpasangan dengan karunia untuk menafsirkannya. Kalau tidak ada pasangannya, kalau tidak ada yang menafsirkannya, diam saja. Jangan digunakan. Maaf teman-teman, ini bukan saya yang mengatakan, tapi Rasul Paulus, firman Tuhan yang mengatakannya. Silakan teman-teman mau ikut atau enggak. Sekarang kita rangkumkan apa yang sudah kita bicarakan dari tadi. Yang pertama, bahasa roh dikaruniakan hanya bagi orang-orang tertentu oleh Roh Kudus, sesuai kehendaknya, bukan bagi semua orang. Kedua, karunia bahasa roh bukan penentu tingkat kedewasaan rohani seseorang. Yang ketiga, ada bahasa roh yang asli, yang berasal dari Roh Kudus, dan ada juga bahasa roh, berarti ini tanda petik ya, yang palsu, yang berasal dari si iblis, atau hanya sekedar sugesti, atau masalah kejiwaan seseorang. 4. Bahasa roh yang asli pasti sesuai dengan ajaran Alkitab. Kalau tidak sesuai, itu pasti bahasa roh yang palsu. Karena itu, kita harus bijak dan pegang firman Tuhan agar tidak tertipu. Kamu harus lebih percaya kepada Alkitab daripada pengajaran seseorang. Yang kelima, penggunaan bahasa roh dalam ibadah jemaat maksimal 3 orang, bergiliran, dan harus ada yang menafsirkan. Itu pedoman penggunaan bahasa roh di dalam ibadah jemaat. Keenam, jika tidak ada yang bisa menafsirkan, tidak boleh ada yang berbahasa roh, alias diam saja. Ketujuh, lebih berguna bagi kamu mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti kepada orang lain daripada mengucapkan ribuan kata bahasa roh yang tidak ada artinya. Salam 5 roti, 2 ikan, buka hati, diberkati Tuhan. Sampai bertemu lagi teman-teman.